Hadirat Tuhan bersama dengan Engkau pagi siang hari ini sebagai bukti kebesaran-Mu, sebagai bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan bagi Dia, Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur ya Bapakku, ya Tuhanku. Haleluya. Ya Jesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Ku. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Engkaulah segalanya. Ku yakin
rasakan kasih. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata isi. Ya Tuhan. Sekali lagi, ku menyembah dalam tulus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Amin. Takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, kesembuhan, kebebasan, pemulihan, kemenangan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk diberkati. Berbicaralah dan sampaikan isi hati. Dalam nama Yesus berkati persembahan umat-Mu, baik yang memberikan ucapan syukur, buah sulung, perpuluhan, dan apapun nama korban yang Kau berkati, kiranya Engkau kembalikan berlipat kali ganda kepada umat tebusan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih masih tetap dan terus setia beribadah memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena Alkitab berkata bahwa yang diberkati adalah mereka yang setia sampai pada akhirnya. Puji Tuhan. Ya, sedikit saya agak santai hari ini menyampaikan firman Tuhan karena nanti yang melayani ketiga saudara kita Herman Jaluhung, dan artinya kita bisa bersama-sama sampai selesai ibadah pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang kedua, ayatnya yang ke-29. Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi kita mulai dari ayat 28. Roma pasal 2 ayat 29, tetapi kita mulai dari ayat 28. Kita baca secara bersama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, iya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani.
bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul sunat hati. Bicara sunat, tentu khususnya orang kita Nias bukan menjadi sebuah kelangkaan atau sesuatu yang tidak pernah kita dengar. Sunat adalah satu budaya Nias di mana, mohon maaf, semua laki-laki. Tapi hari ini Rasul Paulus menyampaikan kepada kita di dalam surat Roma ini bahwa ada sunat yang lebih penting, ada sunat yang lebih baik dibanding dengan sunat jasmani. Maka Paulus bilang di dalam ayat 29 bahwa sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Sunat bukan secara jasmani. Bukan berarti yang melaksanakan sunat salah, dan juga mungkin yang tidak melaksanakan sunat tidak salah. Kita bukan menjadi hakim, tapi ini firman yang akan kami bagikan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kenapa ada sunat? Ini adalah sebuah bukti perjanjian Allah kepada Abraham ketika dia menjanjikan Ishak. Itu dimulai dari Kejadian 17. Silakan dibuka. Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Kita mulai dengan ayat ini. Inilah mulai budaya sunat 17 ya. Ayat 10 sampai 11. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama Ibu Bapak. 1, 2 ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 11. Haruslah dikerat kulit ketanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Tuhan, Abraham dengan seluruh keturunannya kepada Tuhan. Karena ada satu janji Tuhan bahwa dari Abraham akan lahir seorang penguasa yang bernama Ishak. Garis bawahi, Ishak bukan Ismail, karena Ismail adalah keturunan hamba, sedangkan Ishak adalah keturunan Sarah. Dan itu yang dijanjikan Tuhan. Walaupun ada agama tertentu yang memutarbalikkan fakta ini dan yang mengatakan bahwa Ismail lah yang anak perjanjian, tapi Alkitab mencatat bahwa yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak. Amin. Anak perjanjian itu Ishak ya. Tidak menjadi soal, tetapi kita lihat di dalam Alkitab. Kalau kita mengakui bahwa Abraham adalah bapak orang percaya, maka kita tidak boleh lari kepada sejarah. Kita akan mengikuti sejarah selanjutnya bahwa yang dijanjikan Allah Yehova kepada Abraham sebagai bangsa yang besar adalah Ishak. Dan dari keturunan Ishaklah lahir Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan salah diartikan, jangan salah mengatakan, ya mohon maaf ini, ada yang mengatakan Ismail tidak pernah dijanjikan Tuhan. Ya, amin. Ismail tidak pernah dijanjikan Tuhan. Bahkan ketika sunat disampaikan Allah kepada Abraham, yang disebut adalah keturunan Sarah, bukan keturunan Hagar. Ya. Maka kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika nama Abraham diubah dari Abram menjadi Abraham, maka Sarah diubah menjadi Sarai. Hagar tidak pernah diubah namanya. Saya tidak bisa bayangkan kalau nama Hagar itu ditambah I, Hagari. Ya, jadi nama Hagar tidak pernah berubah. Yang berubah namanya adalah
Sarah. Dari Sarah menjadi Sarai. Abram menjadi Abraham. Nah ini supaya Bapak Ibu jangan salah sejarah. Ada memang orang yang mencoba membenarkan pendapatnya. Dia bilang begini. Saya pernah ketemu di dalam sebuah ibadah umum. Dia bilang begini, nggak usahlah kita persoalkan Pak Pendeta, mau Ishak mau Ismail yang dipersembahkan sama Tuhan oleh Abraham, kan dua-duanya tidak jadi dipotong. Bukan masalah dua-duanya tidak jadi dipotong, tetapi yang menjadi persoalan adalah siapa yang diakui oleh firman Tuhan. Ya, amin. Siapa yang diakui oleh Alkitab, bukan siapa yang diakui oleh manusia. Saya selalu berkata bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berubah sekalipun tidak ada manusia yang mengakuinya. Tuhan tidak pernah rugi kalau manusia pun tidak menyembah Dia. Karena Alkitab berkata, andai kata manusia di bumi ini tidak ada yang menyembah Tuhan, Alkitab mencatat apa Bapak Ibu? Batu-batu pun akan dipakai Tuhan memuji Dia. Jadi sebetulnya sebuah kebanggaan bagi saya dan Bapak Ibu kalau diberi kesempatan memuji Tuhan. Amin. Orang bertemu dengan Jokowi aja sudah bangga. Jangankan bertemu dengan Jokowi, salaman dengan wali kota aja fotonya dipampangkan 1 meter kali 1 meter. Ini dalam pujian penyembahan kita bukan hanya ketemu wali kota, bukan hanya ketemu bupati, bukan hanya ketemu gubernur. Kita ketemu dengan Tuhan, Raja segala raja. Maka ketika kita memuji Tuhan itu jangan patah semangat, jangan loyo. Karena yang kita jumpai adalah Tuhan. Ya, saya pernah ingat ketika Pak Presiden kita Joko Widodo datang ke Nias. Wow. Undangan sama saya, undangan sama kami itu jam 12 ketemu di pendopo. Bapak Ibu tahu, saya sampai di pendopo setengah 12, itu bangku hampir tidak ada. Sudah diisi oleh semua orang. Untung kursi saya tetap dilengkapi, tetap ada karena memang jatah saya sebagai ketua PGRI. Artinya apa? Ketemu dengan Joko Widodo saja, orang luar biasa mendahului waktunya. Tapi kenapa ketika kita memuliakan Tuhan, bertemu Tuhan, terlambat? Coba ngomong kiri kanan dulu. Kenapa kalau memuji Tuhan bisa terlambat? 1, 2, ya, ketemu Jokowi, kalau undangan jam 12, bisa jam 11 sudah tiba di lokasi, antri lagi. Padahal paling yang dikasih Pak Jokowi sembako, baju kaos. Lupa kalau yang dikasih Tuhan itu bukan hanya sekedar sembako, bukan hanya sekedar baju kaos, tapi keselamatan dan kemuliaan. Amin. Maka sebetulnya hargailah Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya lari kepada sunat tadi. Jadi sunat itu dimulai dari perjanjian. Jadi sunat rohani, sunat hati itu bukti bahwa saya dan Tuhan memiliki perjanjian. Amin. Maka Alkitab perlu catat, Yesus pada umur 8 hari di sunat. Amin. Nanti suatu waktu saya beritahukan kepada Bapak Ibu itu saya akan ajarkan. Tapi saya baru dapat sebuah pelajaran. Saya cari-cari di dalam materi dalam ini. Rupanya oleh Kaisar Julian, ketika dia menyusun kalender Julian, Kaisar ini menetapkan bahwa tanggal 1 Januari itu dalam penyelidikan Kaisar ini, rupanya pas tanggal 1 Januari itulah tanggal hari di mana Yesus dibawa ke Bait Allah untuk disunat. Kenapa saya ingatkan ini? Nanti saya ada hubungannya Natal. Ya, kalau selama ini orang berkata, kenapa tanggal 25 Desember Natal? Nanti saya sampaikan suatu waktu. Tapi itu dulu dimulai dari kenapa tanggal 1 Januari itu ada, itu oleh seorang kaisar. Ketika dia menyusun kalender dunia, maka dia menemukan, dia menetapkan bahwa hari di mana Yesus disunat itu tanggal 1 Januari. Ya. Tanggal 1 Januari. Kalau kita hitung nanti, coba. Saya hanya mau sampaikan kenapa 25 Desember.
Ya, coba hitung dulu. Tanggal 1 Januari itu hitung mundur. 31, 30, 29, 28, 27, 25. Maka malam itu tanggal 25 Yesus lahir. Tanggal 25 Bapak. Karena Alkitab berkata 8 hari setelah Yesus lahir dia disunat. Itu baru tanggalnya. Kenapa Desember? Nanti saya sampaikan. Ya, oke, kita lanjut. Jadi sekali lagi Yesus itu menjadi sebuah bukti bahwa sunat tanda perjanjian. Kita buka di dalam Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Kita baca. Apa itu sunat? 1, 2, iya. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, supaya apa? Supaya engkau hidup dengan baik. Allah yang menyunat hati. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Allah yang menyunat hati kita supaya apa? Kita mengasihi Allah dengan apa? Segenap hati dan segenap jiwa. Jadi orang Kristen, biar dia sintua, biar dia pendeta, biar dia eporus, kalau hatinya belum disunat, hubungan dengan Tuhan gak dirasakannya. Maka ada orang pernah saya dengar begini, enaknya Bapak itu khotbah, mantap, tapi susah mau ingat. Tapi Bapak yang satu itu khotbahnya biasa-biasa, tapi masuk kali di hati. Persoalannya bukan enaknya, bukan masalah apanya. Dia memiliki hubungan mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika engkau memiliki hubungan hati dengan Tuhan, nggak perlu engkau menjadi seorang sarjana teologi, tapi ketika engkau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan 1-2 firman kepada orang, dan orang akan berubah oleh firman yang engkau sampaikan itu. Amin saudara. Ya, karena bukan hebatnya kita berkata-kata membuat orang bertobat, tapi bagaimana Tuhan menjamah hati seseorang. Oke, kita lanjut. Ini sunat ya, sunat hati. Kita baca di dalam. Jadi Bapak Ibu, sunat tujuannya adalah supaya kita taat untuk melakukan dan memberitakan firman Tuhan. Jadi orang yang hatinya disunat, dia memiliki ketaatan melakukan firman Tuhan. Dia setia melakukan firman Tuhan, dan dia akan menjadi orang yang suka memberitakan firman Tuhan. Dalam bahasa teologi marturian, memberitakan firman Tuhan. Amin. Oke, kita melihat Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Filipi pasal 3 ayatnya yang ketiga. 1, 2, iya. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh apa? Oleh Roh Allah, dan bermegang dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya kepada apa? Hal-hal yang lahiriah. Sunat hati adalah mereka yang percaya sepenuhnya kepada Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Apa itu hal-hal yang lahiriah? Dengar baik. Saya masih ketawa. Ada orang-orang Kristen yang masih percaya dengan lahiriah sekarang. Ketika seseorang meninggal, maka pada hari keempat ia menurut wangai nukania berhomo.
Maka kadang-kadang kalau saya diundang, Pak Pendeta bisa datang ke rumah kami, bisa, ngapain? Nantilah kami ceritakan. Sebagai hamba Tuhan saya datang. Lalu ketika saya datang, Bapak Ibu, mereka bilang gini, ya Ibu Pak Pendeta, mati nama Drono Andre Mihau Kabomi, lau, padahal makoni itu, na mangan rukuh, ina wingi media pemedia agak saai, ina ufa bahali raa. Maka saya bacalah pengkhotbah kepada mereka, karena di dalam pengkhotbah berkata bahwa antara orang hidup dengan orang mati tidak ada lagi hubungan. Amin. Tidak ada lagi hubungan. Tapi kadang-kadang ada satu niat keriso yang memang tidak mengerti firman Tuhan. Ilau pengadil. Hei Yehova. Ngaboto pada dew no mate nama kesanek Andre Mihau Kebung. Bahaya uga magasani. Kono ge besai manahau. Bui katu-katu saure. Si dunia na itema magasani. Imani ibisa batola maliwaliwato. Umi abuto tabu eba abiyumi. Panomi begitu bakal afekti nasa. Jadi orang Kristen yang masih mempercaya itu berarti hatinya belum disunat. Soalnya fama Bali, hafa Bali dia kenihatan itu. Saya pernah ada acara di daerah saya tidak sebut kecamatan tapi daerah selatan. Waktu itu tunangan, ada yang tunangan. Lalu oleh penatua, orang tua yang dianggap orang tua di situ berdoa. Dia bilang begini, "Hei Yehova, no saya hasara tutuma, ba ono alame Andre kema, ba no mabe fatunanga kezo tejaet, bala tete di no matu. Ka Yehova, roroga ibregi tola alua balewa Andre, ba mau bakal dia sinomate, bisa alu-aluhi." Orang Kristen saudara, orang Kristen, hati-hati dengan itu. Orang yang tidak sunat hatinya masih percaya hal-hal yang lahiriah. Ada lagi sekarang tidak hal-hal yang lahiriah. Jam 12 siang bunyi burung hantu, anu begini, pasti suci mati. Apa hubungan burung hantu dengan orang mati? Haleluya, haleluya. Ada lagi, ini hal-hal yang lahiriah. Misalnya si Tino ini mau tunangan dengan seseorang, lalu pas mengadu abang Iwan, Yehova lima ade abortino. No saya hasara de dema maka bebehilan. Lalu ada cicak di dinding, mungkin karena keselan makan nyamuk. Dijawab cicak. Ada tema cicak. Le coco saya tunang ada. Apa hubungan cicak dengan si Tino? Tangan dulu Tuhan Yesus. Hal-hal yang lahiriah. Padahal Kristennya tahunan, bahkan 2 turunan, 3 turunan, 5 turunan, tapi masih percaya hal-hal yang lahiriah. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, dengar baik.